Ya pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung, Anda menyaksikan Economic View dan kami masih berbincang mengenai tindak lanjut temuan BPK di BUMN. Dan langsung saja kita lanjutkan. Pak Hasanul, ini melihat dari mungkin sudah banyaknya BUMN yang melakukan atau merespon rekomendasi. Apabila yang tidak merespon sampai dengan saat ini, tindak lanjut dari BPK sendiri seperti apa? 100% sekarang merespon. 100% ya kan? Sekarang sudah merespon. Dan mereka sudah ada kemauan dari mereka. Ini yang kami betul-betul hargai, kami sampaikan juga kepada Ibu Menteri. Mungkin dulu kenapa mereka cukup bisa dikatakan acuh tidak acuh terhadap temuan ini, karena memang dari BPK-nya sendiri kita kurang tekankan kepada mereka, gencar kepada mereka, atau dari BUMN-nya sendiri tidak diapresiasi. Jadi apakah BUMN yang menjalankan perintah undang-undang atau tidak, ya sama saja, sehingga BUMN itu relatif lebih pasif dalam menindaklanjuti temuan-temuan BPK. Tapi kemarin Ibu Menteri bagus juga sudah memberikan satu rencana kepada mereka bahwa yang betul-betul menjalankan perintah undang-undang dan menindaklanjuti temuan-temuan ini dengan baik itu akan diberikan reward. Ada rewardnya. Iya, saya rasa sehingga itu memacu juga berarti memacu untuk juga kita, mereka ya? ini. Sebenarnya ini kan bukan untuk BUMN, bukan juga untuk BPK, tapi untuk mereka, untuk bangsa dan negara gitu ya. Sehingga kalau mereka kerjanya profesional dan bagus, transparansi, akuntabilitasnya memang betul-betul teruji, mereka menjalankan perintah bangsa untuk melayani rakyat jalan dengan baik, perintah negara untuk membuat keuntungan, memberikan kontribusi penerimaan kepada negara, itu akan menjadi bagus. Itu kan saya rasa menjadi hal yang positif ya buat mereka ya. Ke depannya. Melihat bahwa dari banyaknya ribuan temuan maupun rekomendasi yang diberikan, ini kasus yang paling besar atau yang lebih banyak ditemui di BUMN kita seperti apa sih Pak? Sebenarnya memang relatif kepada ketidakpatuhan. Pertama ketidakpatuhan, yang kedua ketidakefisienan. Ya. Dan hal ini kalau kita ditemukan berulang oleh BPK, ini cenderung merugikan negara kan gitu ya. Jadi hal seperti ini yang harus kita pelan-pelan, saya betul-betul harus teliti betul, karena jangan sampai saya dengan mudah memvonis sebuah BUMN itu merugikan negara, karena di situ adalah bisnis. Tapi tidak semua temuan merugikan negara. Tidak semua, dia bisa juga merugikan korporasi. Perusahaannya ya. Nah, jadi merugikan perusahaan itu. Kalau misalnya perusahaan itu bisa melakukan installment terhadap kewajiban yang tertunggak gitu ya, misalnya ada beberapa tagihan, kecuali tagihannya itu sengaja dibuat untuk menguntungkan dirinya, itu biasanya kita tidak ada ampun, dan langsung kita buat satu analisa kepada di BPK itu ada namanya Binbankum ya. Jadi itu yang dianalisa oleh beliau dan langsung kita kirimkan kepada aparat penegak hukum, KPK, Kejaksaan atau Kepolisian. Tinggal kita pilih mana yang kira-kira bisa menindaklanjuti ini dengan cepat. Gitu. Selain itu tadi di segmen awal Pak Said sempat berbicara mengenai direksi yang masih ada intervensi juga dari luar. Ini dari PBK sendiri, BPK sendiri tanggapannya seperti apa nih Pak? Mungkin saya sudah menjadi rahasia umum. Sependapat itu dengan Pak Said Didu ya. Tapi dalam hal ini kalau pemerintah melakukan intervensi itu wajar. Karena ini adalah milik pemerintah. Intervensi oleh pemilik itu wajar. Tapi selama intervensi itu menguntungkan BUMN kan tidak apa-apa. Tapi kalau intervensi itu adalah untuk mengobok-ngobok BUMN yang akhirnya akan membuat sesuatu tindakan-tindakan yang tidak betul terhadap tata kelola keuangan negara, itu yang berarti nggak benar. Satu-satunya cara kemarin saya memberi di dalam program kerja di 2015, saya sampaikan kepada seluruh tim pemeriksa saya, ada sekitar ribuan itu, saya sampaikan kepada mereka, mintakan bisnis plan BUMN di tahun 2015. Nah sehingga nanti pemeriksaan kita adalah mengacu kepada mereka. Karena ada sejumlah BUMN, kenapa tadi temuan ketidakefisienan begitu dominan? Karena ada di dalam perjalanan kejadian-kejadian yang quote and quote yang namanya intervensi tadi, misalnya ya kejadiannya intervensi misalnya menaruh direksi, kemudian direksinya itu disuruh untuk membeli produk tertentu kan gitu ya oleh orang tim suksesnya misalnya. Ini kan yang bahaya. Nah ini kami kunci dengan seluruh BUMN itu menyerahkan bisnis plan-nya kepada BPK. Nanti dalam perjalanan mereka harus patuh terhadap bisnis plan ini. Dari situlah bisa dilihat ya oleh BPK. Dari situ bisa mengurangi intervensi. Jadi kalau dalam perjalanan ada intervensi dari pihak luar yang tidak bertanggung jawab misalnya, direksi mengatakan itu kami sorry tidak sesuai dengan bisnis plan kami dan ini akan mempengaruhi hasil temuan BPK dan mempengaruhi kinerja direksinya. Saya rasa itu bagus dan ini sudah kami kirim surat kepada seluruh BUMN dan migas
karena AKN 7 itu membawahi BUMN dan migas untuk mengirim bisnis plan-nya kepada kita. Ini sebagai kunci saja, pegangan agar suatu saat direksi ini tidak mudah diintervensi. Kira-kira begitu. Ini sebenarnya kan membantu direksi kalau saya. melihat dari temuan ataupun yang di temuan maupun rekomendasi dari BPK itu, adakah temuan permasalahan atau kasus direksi sendiri, Pak? Oh, ada. Dan direksinya apabila memang sudah ada temuan, apakah memang ini menggunakan asas praduga tidak bersalah sampai ada vonis hukum baru ditindaklanjuti atau bagaimana sih, Pak? Kalau itu kan kewenangannya ada di kementerian. Karena kementerianlah yang menunjuk, mengangkat, menetapkan direksi. Menseleksi juga adanya di kementerian sebagai kuasa pemegang saham dari Departemen Keuangan. Jadi biarlah itu menjadi kewenangan Ibu Menteri. Ibu Menteri ini hanya bisa memakai info-info dari kami, gitu. Makanya saya sampaikan juga kepada Ibu Rini, Bu, kalau Ibu misalnya ada sesuatu yang Ibu curigai di satu BUMN dan menginginkan kami untuk memeriksa itu, untuk menguji kecurigaan tadi, bisa dilakukan. Dan ini juga akan membantulah. Sebenarnya mitra transparansi itu kan jelas, BPK. BUMN itu bisa menggunakan apa yang hasil-hasil pemeriksaan kami untuk menguji direksi ini terhadap indikator kinerja utama mereka. Bisa introspeksi ke dalam diri BUMN tersebut sendiri. Ya. Selain itu, jadikan kami itu cermin kinerja, kira-kira begitulah. Ya. Selain itu melihat dari mungkin banyaknya anak perusahaan BUMN sendiri 600. Nanti mungkin di segmen berikutnya Pak Hasanul bisa menceritakan bagaimana temuan maupun rekomendasi yang diberikan kepada anak perusahaan BUMN. Ya pemirsa, Ekonomi View akan segera kembali sesaat lagi.